Sebagai upaya untuk mempercepat pemberantasan COVID-19, pemerintah telah memberikan akses melalui Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019. Vaksin gotong royong ini berbeda dengan program vaksinasi dari pemerintah. Biaya vaksinasi gotong royong ini akan ditanggung oleh perusahaan tanpa membebankan kepada karyawan. Terkait rencana vaksin mandiri atau vaksin gotong royong ini, saya akan berbincang lebih lanjut dengan Bapak Rosan Perkasa Rosani, Ketua Kadin Indonesia. Pak, Kadin saat ini kan masih membuka pendaftaran tahap 2 dan pendataan awal nih untuk vaksin gotong royong. Animonya seperti apa tuh Pak? Ternyata animonya alhamdulillah luar biasa gitu, karena pertama kita hanya tahap pertama dulu, kita sudah tutup, kemudian ternyata animonya terus meningkat, dan yang saya cukup surprise ternyata bukan hanya perusahaan besar saja, tetapi bahkan beberapa banyak UMKM juga ikut serta di dalam pendataan dan registrasi ini. Jadi yang pekerja cuma hanya 5 orang, 10 orang mereka ikut daftar. Jadi bukan hanya perusahaan besar dari UMKM, perusahaan kecil, menengah, dan besar semua ternyata ikut mendaftar. Oh gitu, jadi ini bukan hanya untuk yang Kadin saja ya, jadi non-Kadin atau perusahaan-perusahaan lain itu bagaimana Pak Rosan? Oh, ini kita buka untuk semua, jadi tidak harus menjadi anggota Kadin, kita buka semua. Dan yang ikut juga ternyata lebih besar non-Kadin gitu. Jadi kita terbuka sesuai dengan arahan dari pemerintah. Baik, nah kabarnya ini kan kedepannya akan ada beberapa merek vaksin nih yang akan digunakan untuk vaksin gotong royong sendiri. Bagaimana perkembangannya sejauh ini, dan terkait biaya mungkin sudah ada bocoran dan mekanismenya seperti apa Pak Rosan? Ya, memang kita terus melakukan pembicaraan secara intens, secara reguler, baik dengan Kementerian BUMN, kemudian dengan Menkes, dengan Bio Farma, dan juga dengan KCPPN. Nah, memang sudah mendapatkan arahan bahwa vaksin yang dipergunakan untuk vaksin gratis dan vaksin gotong royong itu harus berbeda. Dan vaksin yang akan dipergunakan untuk vaksin gotong royong ini sejauh ini ada 4 yang sudah disetujui, adalah Sinovac, Moderna, Johnson & Johnson, dan Sputnik. Jadi sudah ada 4 yang disetujui, dan 4 ini berbeda dengan vaksin gratis. Ini semua prosesnya sama, harus melalui BPOM untuk mendapatkan emergency use authorization-nya, dan juga harus mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Jadi prosesnya tetap sama. Terkait biayanya sudah ada bocoran mungkin Pak Rosan? Biayanya kita sudah bicara, dan sesuai juga dengan pendataan kita, ini range-nya antara 500.000 sampai dengan 1 juta maksimum untuk 2 kali penyuntikan. Tidak ada komersialisasi sama sekali dalam vaksin gotong royong. Filosofinya setelah adalah sama vaksin gratis, yaitu penerimanya atau end usernya harus gratis. Nah, memang dalam hal ini perusahaan yang membeli baik dari pemerintah dalam hal ini ke BUMN ataupun langsung itu harus diberikan gratis kepada karyawannya dan keluarga karyawannya, dan tidak boleh ada potongan ataupun beban apapun kepada karyawan maupun keluarga karyawannya. Oke, berarti ini artinya tidak akan mengganggu program vaksinasi pemerintah tentunya ya? Tidak, sama sekali tidak, karena ini kan berjalan beriringan, dan tadi juga sesuai dengan arahan oleh pemerintah bahwa vaksin ini kan juga berbeda merek, vaksin gratis maupun yang vaksin gotong royong. Dan fasilitas yang dipergunakan di dalam vaksin gotong royong ini juga adalah fasilitas full dari swasta, dan kita memang tidak diperbolehkan untuk memakai fasilitas pemerintah. Tujuan vaksinasi gotong royong ini untuk membantu pemerintah dalam mempercepat dan memperbanyak jumlah orang yang divaksin. Dengan semakin banyak yang terlibat dalam vaksinasi gotong royong, maka turut berpartisipasi untuk segera terciptanya kekebalan kelompok atau herd immunity. Namun tentunya, penerapan 3M harus tetap menjadi yang utama.